Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Sekarang memasuki bab tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah sangat dianjurkan dalam Islam, karena selain melibat gandakan pahala, juga mempererat kebersamaan dan persaudaraan antar sesama muslim. Presentasi ini akan membahas tata cara sholat berjamaah secara ringkas agar dapat dilaksanakan dengan benar dan khusyuk. Bagaimana sih keutamaan sholat berjamaah itu? Keutamaan sholat berjamaah itu yang pertama yakni Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, yakni sebesar 27 kali lebih besar daripada sholat sendiri. Jadi Allah akan melipat gandakan pahalanya daripada sholat sendirian. Yang kedua, mempererat ukhuwah, menguatkan silaturahim antar sesama. Jadi mempererat hubungan antara sesama umat Islam. Lebih kuat apabila kita melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan ketertiban. Terlatih untuk datang tepat waktu, karena sholat sudah ada waktu-waktunya yang sudah ditentukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika sholat berjamaah? Yang pertama ini syaratnya. Syarat yang harus dilakukan. Yang pertama niat. Setiap jamaah harus berniat untuk sholat berjamaah. Jadi diniatkan untuk sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya menjaga kesucian. Baik tubuhnya, pakaiannya, dan tempatnya. Sholat harus dalam keadaan suci, bukan terkena najis. Jadi tubuhnya harus suci, pakaiannya juga harus suci, tempat sholatnya pun juga harus dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, memilih imam. Imam sebaiknya yang fasih membaca Al-Quran dan paham tentang agama Islam. Kemudian perkara apa saja yang bisa membatalkan sholat berjamaah? Yang pertama yakni mendahului imam secara sengaja. Ketika imam sudah baru takbiratul ihram, ternyata makmumnya ini ruku. Lah, ini sudah membatalkan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, terpisah terlalu jauh dari imam tanpa alasan. Misal, imamnya ini sudah duduk tahiyat, ternyata seorang makmumnya itu masih dalam keadaan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, sholat tidak sama. Misal imam sholat duhur, ternyata makmumnya niatnya memakai niat sholat asar. Tata cara sholat berjamaah, yakni ketika iqamah dikumandangkan setelah adzan sebagai tanda sholat akan dimulai. Kemudian merapatkan barisan dengan lurus, jamaah berdiri sejajar dan merapatkan barisannya. Tidak boleh ada yang longgar atau bolong. Kemudian yang selanjutnya mengikuti imam. Gerakan sholat mengikuti imam, tidak mendahului atau terlambat. Kemudian khusyuk dan tawadu. Laksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Jadi tidak tergesa-gesa. Khusyuk itu tenang, anteng, tidak tergesa-gesa. Dan tunduk kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kegiatan setelah sholat berjamaah bisa dilaksanakan setelah sholat berjamaah dengan berzikir dan berdoa. Dianjurkan berzikir dan berdoa bersama setelah salam. Kemudian silaturahmi, saling berjabat tangan dan memberi salam untuk mempererat ukhuwah. Kemudian etika sholat berjamaah, yakni datang tepat waktu. Usahakan hadir ke tempat sholat sebelum iqamah dikumandangkan. Jadi kita bisa bersiap-siap menunggu imam. Kemudian yang kedua, mengutamakan orang tua dan anak-anak, diberikan mereka tempat di shaf yang depan. Karena kalau kita mengutamakan orang lain, insya Allah Allah juga akan mengutamakan diri kita. Yang ketiga, berpakaian sopan. Memakai pakaian yang sopan, rapi sesuai syariat agama Islam, dan pantas untuk sholat. Sebagai penutup, sholat berjamaah penuh dengan keutamaan.
mempererat ukhuwah, dan mendatangkan pahala besar. Semoga Allah memudahkan kita melaksanakannya dengan ikhlas. Mudah-mudahan juga kita bisa digerakkan hati kita untuk selalu sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.